Kibah Jati. Selama ini banyak orang yang melakukan sesuatu yang tidak malu dengan mengambil milik orang lain, mengambil milik negara yang bukan haknya karena dia tidak memiliki jati diri. Nuraninya sudah tertutup. Bahkan kadang-kadang mohon maaf ada hitung-hitungan. Saya ngambil ini sekian, tidak tahu ini milik siapa. Setelah itu saya akan nyumbang itu bangunan agama. Saya akan ke sana. Saya hitung-hitung, saya masih untung saya. Nuraninya sudah tertutup seperti itu gitu loh. Karena kalau kita kembali ke jati dirinya orang Jawa tidak mengenal dosa maupun pahala. Orang Jawa tidak mengenal surga ataupun neraka. Orang Jawa hanya mengenal sopo nandur bakal ngunduh. Siapa menanam akan menuai. Dan ingat, siapa menanam jagung akan menuai jagung, siapa menanam padi akan menuai padi. Dan kita harus ingat, sekali kita menanam satu biji jagung akan tumbuh satu pohon jagung, dan satu pohon jagung akan buah 2 tongkol jagung. Satu tongkol jagung berisi beratus-ratus biji jagung. Apa artinya? Ketika kita menanam kebaikan ataupun kejelekan, satu tanaman kita akan berbuah beratus-ratus perbuatan kita berikutnya. Ada tanaman cetek yang kiranya kita menanam sekarang, besok diri kita, entah 1 tahun, 2 tahun, atau sehari 2 hari, kita sendiri yang menuai. Tetapi kalau yang tanaman jeruk, saya yang menanam saat ini, bisa juga nanti yang panen adalah anak cucu kita. Atau kemarin saya mendapatkan pertolongan dari seseorang, apakah itu tanaman saya? Belum tentu. Bisa juga itu adalah tanaman nenek moyang saya. Ini hukum alam yang tidak bisa dibantah. Siapa menanam jagung akan panen jagung. Siapa menanam padi akan panen padi. Ini hukum alam yang tidak terbantahkan. Nah, bagaimana konsep saya sebagai orang Jawa tetapi juga beragama Islam yang kita harus berjati diri. Kita tidak harus menjadi orang yang beragama Islam tapi sok Arab. Yang nantinya orang Jawa mengatakan suwe-suwe Arab pati genah. Ya. Kalau kita sok Barat, akhirnya Barat itu kan kanginan. Kanginan itu juga tidak genah juga, sama saja. Kita harus menjadi orang yang punya jati diri. Kalau kita punya prinsip yang kuat tentang jati diri kita, tentang budi pekerti kita, sopo nandur bakal ngunduh, kita tidak akan berani mengambil milik orang lain. Kita tidak akan berani korupsi. Kenapa? Karena kita taruhlah saya sekarang sebagai pejabat negara. Saya korupsi, taruhlah 1 miliar. Saya cukup untuk hidup saya kalau pejabat 1 miliar kan paling 1 tahun habis. Ya kalau rakyat kecil 1 miliar bisa 10 tahun. Saya telah mengambil, saya berarti telah menanam kejelekan. Kalau ini tanaman cetek, saya barangkali hanya hitungan hari saya tertangkap. Saya langsung masuk penjara. Ini tanduran cetek. Tetapi juga menjadi tanduran jeruk. Saya telah menanam kejelekan. Nanti anak cucu yang akan menuai. Dan akan lebih banyak. Karena tadi 1 biji jagung kita tanam akan tumbuh 1 batang jagung. 1 batang jagung akan berbuah 2 tongkol jagung minimal. Bahkan ada pohon jagung yang bisa 5 atau 3 tongkol jagung. 1 tongkol jagung berisi beratus-ratus biji jagung. Ini sebuah hukum alam yang tidak terbantahkan. Kalau para pejabat itu memakai konsep ini, saya yakin Indonesia bersih dari korupsi apapun agamanya. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, semakin mengerucut ini. Tapi kelihatannya Ki mesti berpindah ke Ki Gundono ini. Karena sedikit ada teknis tadi itu. Disinggung masalah awal budi pekerti itu memang dimulai dari waktu anak-anak, memang iya. Biar ini sekarang ini kan sudah hampir guru-guru itu hampir enggak budi pekerti ya, jadi lewat apa? Coba Ki Gundono, panjenengan masih emut apa tidak waktu kecil itu, antara lain pelajaran budi pekerti itu lewat apa aja? Ya, terima kasih. Bahwa kita dulu waktu kecil itu kalau namanya
secara waktu sekolah saja, kalau ada ibu datang itu mesti kita sambut, sugeng injang Bu, selamat sore. Kita tidak pernah mendahului. Tapi kalau sekarang enggak, begitu ibu gurunya baru gitu, wuss, hilang. Itu salah satu. Terus yang kedua, kalau orang tua itu cuman ada tamu ya, orang tua bilang, kita sudah takut. Kalau sekarang loh, Bapak batuk ya, sakit apa? Nah, ini sangat. Terus yang kedua, tatanan antara kakak dan adik itu memang luar biasa. Tidak ada ceritanya kakak itu sampai marahin adiknya, selalu runtun gitu. Dan kita sama orang tua berbahasa, inje, terus pundi dan lain. Makan pun kalau bunyi klotak itu ada apa ini? Nah, itu mulai dari tatanan makan dan lain-lainnya, mandi dan lain-lainnya. Terus yang kedua, kita bicara masalah budi luhur. Saya kadang-kadang mau menangis. Kemarin tuh saya di mana? Di Korea. Korea itu begitu saya demonstrasi karena waktu itu musim salju. Saya demonstrasi nggak ada yang saya ambil, saya bawa ada samurai. Begitu saya main samurai, beliau itu pada tepuk tangan, dipeluk saya dapat dan 2 dari perguruan Haikido Yusul. Kenapa saya berjuang di Indonesia kok? Jangankan dia dilirik aja tidak. Nah, ini kan sangat luar biasa. Di Malaysia itu pendiri IPSI untuk olahraga itu saya tahun 79 sampai 82. Baru kemarin diributkan siapa pendiri IPSI di Malaysia, baru saya dipanggil, baru saya dapat gelar Dato. Itu pun semuanya dibiayai oleh mereka. Dan saya tidur di Petronas. Nah, itu kan luar biasa. Tapi begitu saya di Indonesia, kalau perlu saya itu jangan ikut, nanti berbahaya. Karena masalah duit, sudah tidak berbudi luhur lagi, tidak membina pencaksilat lagi. Nah, yang kedua ini, bahwa pencaksilat kita ini kan perlu diagung-agungkan, bahwa pencaksilat itu ada pencaksilat pengantin, pencaksilat tradisi dan lain-lainnya. Ini perlu kita anukan, jangan nanti begitu kesenian kita diambil orang ribut. Lah ini tidak dibina, macam kayak Jaran Kepang dan lain-lain. Kalau saya paling muda, didatangin kalau Malaysia sebagai komisariat. Dasar itu Indonesia. Nah ini yang perlu pendekatan, jangan terus kita emosional. Malaysia, kau komisaris, sama dengan pencaksilat. Pencaksilat itu asalnya dari Indonesia, ya yang lain diajak. Lah ini kan sudah, kita kenapa enggak peka? Ya karena apa? Kita tidak pernah diperhatikan. Lah kalau sekarang Jepang masuk ke sini karate, itu mesti ada pampasan perang. Jepang masukkan bela dirinya, pampasan perang bisa, tapi bela diri saya masuk. Lah yang bawa jenderal. Nah, tapi kalau lihat silat, wah itu silat kampung. Padahal ini yang namanya jati diri bangsa kita. Tatanan, sopan santun, cara nyambut orang dan pengantin dan lain-lainnya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waduh. Setelah kita menyaksikan cara hidup tetangga kita, ya kita jangan keras-keras ya, malu. Tapi jangan keras-keras loh, nanti dengar orang banyak ya, nggak enak itu loh ya. Tapi malu. Ya karena apa? Karena mereka itu sejak ribuan tahun yang lalu itu merasa dididik oleh leluhur kita. Dan nanti kita buktikan secara rasional dan ilmiah. Seperti akhir-akhir ini saja di barat itu lagi hiruk pikuk. Pada hari ini sudah kita buka beberapa puluh tahun yang lalu bahwa bangsa dunia itu digembleng moralnya, digembleng pikirannya oleh leluhur kita yang sedemikian dahsyat. Tentang Sulaiman beberapa hari yang lalu kita sampaikan. Tapi jangan khawatir para penonton, tentang Nabi Sulaiman di mana nanti juga akan kita buka kapan lagi, karena dunia sudah menunggu kenyataan dan kebenaran sejati. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kibras Jati. Ya, terima kasih.